Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita kali ini. Kali ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang seru banget. Pengalaman pertama kali muncak. Buat sebagian orang, mendaki gunung itu hal yang menantang, tapi juga bisa jadi momen yang gak terlupakan. Pada episode kali ini, kita bakal membahas gimana rasanya pertama kali menginjak puncak. Apa aja suka dukanya, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjalanan itu. Jadi, buat kamu yang suka petualangan atau baru pengen coba naik gunung, jangan kemana-mana, tetap di sini karena ceritanya bakal bikin kamu pengen packing dan muncak juga. Yuk langsung saja kita sambut narasumber kita. Halo Mas. Halo, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Bisa diperkenalkan dulu Mas, namanya siapa dan asalnya dari mana? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fidiansyah. Asal saya dari Demak, Jawa Tengah. Baik, dan apa yang membuatmu tertarik untuk muncak pertama kali? Yang membuat saya tertarik itu pertama ya itu lihat di media sosial, Ya. gunung-gunung indah sekali. Terus ada keponakan saya ingin kan waktu liburan pondok mengajak, ayo naik gunung ke gunung itu, perahu. Berarti Perahu. pertama kali muncak Langsung di ke perahu itu. Iya. Terus kapan? Nanti tanggal 25 katanya. Terus ini mau ngecamp apa TikTok gitu. Ya. Katanya ngecamp saja, soalnya nanti keponakan saya juga membawa temannya dari daerah Kendal sana. Daerah Kendal ada 1 orang, terus Semarang ada 1 orang, dari Demak sendiri 1 orang, sama saya 2 orang, terus dari Jawa Timur 1 orang. Berarti ada teman dari Jawa Timur Ada juga. dari Jawa Timur. Bagaimana kamu mempersiapkan fisik sebelum mendaki? Tidak ada persiapan, Mas. Enggak ada. Tidak ada. Berarti apa namanya? Dibuat rencana mendaki itu langsung berangkat Iya, gitu. Enggak ada langsung persiapan gitu. Tidak ada. Apa saja perlengkapan yang kamu bawa saat mendaki waktu itu? Pertama yang saya bawa itu kayak ya jaket, tentunya kan saya kan dingin tentunya. Iya, jaket. Jaket. Kalau untuk yang pakaian itu ya yang seadanya saja, yang pantas lah. Terus kalau untuk makanan itu mie, bawa mie, terus alat-alat untuk masak kayak kompor gas yang kecil itu loh. Yang kecil yang gasnya tabung itu Iya, kan. gas. Terus bawa tikar, terus tas, tentunya tas juga, terus alat-alat kayak untuk ngemil kayak permen, Iya. makanan ringan lah itu. Kalau untuk apa P3K itu P3K enggak bawa. Nggak bawa. Kalau untuk tendanya nyewa dari sana, nyewa berarti ya. Iya. Tenda enggak apa? bawa dari rumah, langsung dari sana, dari base campnya itu. Oh, iya. Kalau boleh tahu itu di harga berapa? Itu untuk maksimal untuk 2 orang itu berapa itu kemarin, sekitar 45 atau 50 berapa ya? Pokoknya sekitar itu. Siapa yang mengajarkanmu cara mendaki? Yang mengajarkan untuk mendaki tidak ada, ya ikut-ikut orang Ikut-ikut mendaki. orang gitu kan. Iya. Apa yang kamu rasakan sehari sebelum berangkat? Kayak rasanya gimana? Senang atau Ya senang, kepengen cepat-cepat muncak gitu, pengen cepat-cepat muncak sampai ke sana gitu biar apa namanya? Keturutan gitu. turutan. Bagaimana kamu menentukan jalur pendakian? Menentukannya itu kita dikasih peta Kasih peta dari base camp campnya itu. itu. Yang bawa itu 1 orang, yang istilahnya mimpin lah, teman saya itu ada yang di depan. Berarti itu satu apa namanya? Satu tim itu dikasih 1 peta doang. 1 peta doang. Enggak apa Enggak, namanya? enggak apa? Enggak perorangan. Enggak per orang. Terus biayanya itu masuknya sekitar 35 registrasi itu loh. Per orang itu atau Per orang. per orang Per orang 35. 35. Itu syaratnya menunjukkan itu kayak apa, kartu identitas. Terus kalau ada apa kayak kartu keluarga juga, Kartu keluarga. nomor telepon orang tua juga.
Apakah kamu sempat merasa ragu sebelum berangkat? Ya sempat merasa ragu soalnya Sempat sih. sampai base camp itu jam 9 malam. Sampai base camp di Jam sana. 9 malam Terus itu proses registrasinya sekitar hampir 1 jam karena ramai itu. Terus muncak dari bawah itu sekitar mau jam setengah 11-an. dari baru- dari base camp tadi Iya. setengah 11 malam. 11 malam. Terus itu terus melanjutkan perjalanan gitu. Sampai kalau boleh tahu sampai atas itu sekitar jam Sampai yang puncaknya. ya Puncaknya pagi. Pagi. Sampai soalnya ngecamp sampai di pos 3 itu area sunrise camp itu, belum puncaknya, masih belum. sunrise camp di pos 3 itu jam setengah 3 jam 2 malam. Di situ kita mendirikan tenda, kita istirahat sebentar. Terus jam 4 setengah 5 jam 4 deh. Jam 4 itu kita dibangunkan teman saya yang mimpin tadi itu. Ayo lanjut ke puncak. Melanjutkan perjalanan ke puncak gitu. Iya, ke puncak. Sampai puncak itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Oh, berarti waktu matahari itu ya bersinar. Iya. Dan siapa yang paling berperan dalam menyemangatimu untuk ikut puncak? Paling berperan Iya. Teman atau siapa? ya teman. Teman. Soalnya banyak yang mau muncak cuman belum keturutan itu. Banyak yang mau. Bagaimana suasana saat mulai mendaki? Suasananya itu kaget, soal Kaget. dingin. Baru sampai base campnya itu sudah gigil, dingin Pertama kali juga itu. pertama kali. Apa namanya? Nggak terbiasa gitu. Belum terbiasa. Apa kesan pertamamu melihat jalur pendakian? Pertama itu ya dari bawah mau ke pos 1 itu treknya lumayan enak, cuman agak nanjak, cuman tidak tanah. Dia kayak apa ya, di paping modelnya begitu loh. Oh, berarti Papingan, papingan semenan itu. lah, Semen. belum tanah. Bagian mana yang paling sulit waktu di perjalanan di trek tadi? Yang Bagian trek mana? Di pos maksudnya bagian yang Yang tersulit. itu sampai pos 2 itu sudah mulai sulit. Sudah mulai sulit ya. Soalnya sudah tanah campur akar juga. Terus itu pas malam itu sempat hujan juga, tapi tidak terlalu deras. Pas waktu sampai base camp itu agak sedikit gerimis, jadinya agak basah tanahnya. Ya, waktu kamu melanjutkan perjalanan ke puncak itu treknya itu licin nggak Mas waktu habis hujan itu? Ya treknya lumayan licin, soalnya malamnya kan habis gerimis juga, jadinya gerimis. basah. Tapi yang di Papeng tadi nggak Di Papeng nggak enggak licin. Cuman yang di tanah sama akar itu licin. Akar. Siapa yang paling sering menyemangatimu di perjalanan? Yang paling sering itu ada teman dari Kendal. Oh, teman dari Kendal tadi ya. Itu ada satu kejadian, dia pas tali sepatu saya itu lepas. Dia kan di belakang, Ya. saya di depan buat center. Dia ngawasi dari belakang. Itu. Dia bilang, Mas Pidi tali sepatunya tolong dikendalikan, ditali lagi. Biar enggak Saya lihat, soalnya saya tidak tahu. Beruntung dikasih tahu sama teman saya tadi. Apa hal lucu yang terjadi selama mendaki? Hal lucu itu ketika teman saya yang dari Jawa Timur itu sampai puncak gitu. Kalau selama trek tidak ada yang lucu, Enggak ada. cuman semuanya serius untuk mendaki. Kalau di puncak ya ada hal yang lucu, seperti tadi yang dari Jawa Timur itu teman saya, yang saya sama teman saya itu sibuk foto-foto, ambil gambar, dan dia tuh diam-diam sambil jongkok begini. Saya tanya itu, kamu kenapa Mas? Namanya kan Mas Faizal siapa itu ya. Iya. Terus saya kebelet beol katanya. Ayo turun lagi. Iya. Makanya dia diam-diam saja ndak ambil foto-foto, soalnya itu kebelet apa namanya tadi? beol tadi itu. Apakah kamu sempat tersesat atau salah jalan waktu di trek? Kalau tersesat sih ndak, cuman pas saya mau ke puncak itu agak bingung.
soalnya bingung treknya mau ada yang ke sana ada yang ke sana. mau lewat yang jalur mana itu. Beruntung itu yang dari atas Ada orang mau turun. kita kan teriak, mas puncaknya mana gitu. Yang dari atas jawab lewat situ yang dari yang trek sini. Berarti yang lewat sini. yang trek tadi yang satunya itu buat untuk turun itu. Ya satunya tidak tahu itu mau arah kemana. Bagaimana rasanya mendaki di malam hari? Rasanya ya enak. Soalnya kalau masih pos 2 kan masih kelihatan kayak Masih rendah. kayak dari bawah kan masih kelihatan lampu-lampu. Tapi kalau malam hari itu wajib membawa senter atau lampu. Soalnya gelap sekali, tidak kelihatan apa-apa. Apakah di di gunung itu ada rumah kayak rumah orang itu? Kalau rumah jarang, tidak ada lah. Enggak ada. Cuman warung-warung ada. Warung penjualan itu. Warung-warung kayak ada mie, nasi bungkus juga ada. Apa hal pertama yang kamu lakukan ketika sampai di puncak? Hal pertama ya Istirahat atau dulu, tenangkan sama sambil lihat pemandangan kan bagus. Terus itu tadi ya pasti ya foto-foto. foto-foto. Habis foto-foto itu Sampai itu habis foto-foto sudah sekitar jam 8:30, sudah lama di puncak. Kita masak mie di atas di puncak itu. Masak mie sama-sama. Terus habis itu kita bereskan tiap saat kita turun. Apa pemandangan yang paling kamu ingat dari atas itu, dari puncak? Yang paling itu kalau perahu kan terkenal kayak gunungnya itu ada Gunung Sindoro sama Sumbing yang kelihatan. Kelihatan ya. Kalau foto di belakangnya kan ada background istilahnya Gunung Sumbing sama Sindoro. Itu yang terkenal di air minum Aqua itu. Bagaimana perasaanmu waktu berhasil sampai puncak? Berhasil sampai puncak ya Karena senang lah, mengingat kerja keras dari base camp sampai puncak itu. keturutan lah, senang Keturutan. sampai puncak. Apa yang kamu pikirkan saat melihat awan dari atas gunung? Yang kamu pikirkan? Iya, indah sekali, bagus sekali gitu. Soalnya pas di puncak itu saya melihat awan, gumpalan awan banyak sekali, seperti kayak lautan gitu loh. Iya, di bawah kita kan itu. Kayak saya di sini, nanti awannya di sini, daerah sini. Kayak lautan gitu. Iya. Waktu kamu sampai di puncak itu pemandangannya cerah atau berkabut atau Sempat berkabut dulu. sempat berkabut? Itu waya sampai di puncak itu mau foto kan masih berkabut. Sempat hujan juga, gerimis. Agak mendung sedikit, terus kita nunggu hampir setengah jam itu. Baru ada matahari. Baru agak cerah itu. Apakah kamu sempat berdoa atau bersyukur saat di puncak? Kalau berdoa sih enggak. Tapi kalau bersyukur itu Bersyukur itu kalau sampai puncak. Bersyukur ya semua teman saya itu kan kalau berdoanya tadi sebelum muncak Berdoa itu sebelum masih di base camp tadi. di base camp tadi itu kita teman saya melingkar semua Ya. berdoa sebuah selamat sampai puncak. Lah pas sampai puncak enggak berdoa, cuman alhamdulillah sudah sampai puncak dengan selamat gitu. Karena kan kalau orang sudah melihat kesenangan kan lupa ya. berdoa gitu. Adakah momen sunyi yang membuatmu merenung di atas sana? Enggak ada. Enggak ada. Itu pas Tapi sampai teman-teman kamu itu ada enggak? enggak ada, semuanya ngobrol santai gitu. Itu pas di tenda juga, pas sudah habis mendirikan tenda kan di dalam ngobrol sambil makan makanan, ngopi-ngopi. Apa yang kamu rasakan tentang kerjasama tim setelah puncak? Pasti puncak itu juga. Kerja sama tim ya bagus sih, ada kerja sama tim, soalnya kalau enggak ada itu ya bingung. Soalnya kan baru pemula. Iya, karena juga kalau kita butuh bantuan kan, kalau nggak ada tim kan Sulit. iya. Apakah kamu ingin tetap di puncak lama-lama atau segera turun waktu kamu sampai di puncak? Sebenarnya sih masih mau mau lama, di sana. cuman teman saya yang dari Jawa Timur tuh itu tadi kebelet buang air besar. Itu
itu langsung apa namanya? Ya Pengen saya cepat-cepat kasihan turun. Kan saya sudah habis foto semua, sudah habis makan mie juga. Lah sampai bawah itu ndak jadi bukan besar. Ndak jadi. Gimana perasaanmu waktu itu pas tahu kalau temanmu nggak jadi? Itu pas sudah sampai pos 2. Itu kan pas ada warung, ada WC-nya juga. Ya. Mas tadi kamu kan apa kalau bahasana Katanya mau- ndang dadi jare meh nyising nak Jawa. Cepat, cepat. Rak sido ngono rak Nggak jadi. rak kebelet. Sudah nggak apa namanya nggak ngerasa gitu. Terus gimana respon teman-teman yang tahu soal itu? Ya itu tadi ya jengkel ya Pak. Jengkel kayak Ya ada yang misoh-misoh juga kayak pengennya kan masih di atas. di atas malah belum tadi puas kan. ya. Tapi waktu itu ada temanmu yang mau turun itu, ada teman yang masih di atas enggak? Kayak saya masih di sini dulu, kalau kamu mau turun silahkan turun. Udah ada. Nggak? Turun-turun semua. Turun semua. Hmm. Waktu di trek atau apa namanya jalannya itu selalu bersama apa ada yang tertinggal, ada yang Selalu bersama. Nanti Selalu kalau bersama. misalnya berhenti semua. berarti kalau salah satu ada yang lelah mau istirahat berarti Berhenti istirahat semua. Iya. nggak ada yang Enggak ada yang melanjutkan perjalanan gitu. Bagaimana suasana hati saat mulai turun? Saat dari puncak tadi mulai turun, gimana suasana hati? suasananya ya kayak belum mau turun, kayak masih mau di Ya atas. kayak masih mau di atas itu. Hmm. Kayak perasaannya apa namanya? Kepaksa buat turun gitu. Iya. Apakah perjalanan turun lebih mudah atau sulit dibanding Kalau perjalanan menurut puncak? saya ya lebih sulit turunnya. Soalnya Turun. tekanannya itu lebih deras. Kan dari atas ke bawah itu kan tekanannya kan lebih kedorong. Gimana cara mengatasinya itu, Mas? Cara mengatasinya yo Pelan-pelan atau pelan-pelan ya apa harus hati-hati juga. Melihat ke bawah. Fokus lah. itu kan biasanya kalau di gunung kan ada pegangan tali itu Itu nggak ada. enggak ada. Kalau perahu kan treknya kan lumayan gampang, cuman itu Lumayan tadi. mudah itu. Iya, cuman licin. Apakah ada kejadian tak terduga saat turun? Kejadian tak terduga saat turun itu Ada nggak? enggak ada sih. Nggak ada. Enggak ada. Ya turun. Siapa yang paling kamu bantu saat perjalanan turun? Saya dibantu teman-teman toh. Itu kan membantu membawakan sampah kan banyak sampah juga tuh. Sampah teman. Iya. Membawa tas, membawa itu kan nanti dibagi. Kamu tadi bawa ini gantian. Oh, berarti diputar itu. Diputar. Kalau kamu sudah bawa ini, tadi bawa ini gitu. Iya. Apakah kamu merasa sedih meninggalkan puncak? Kalau sedih sih enggak sedih, cuman belum mau meninggalkan. Enggak sedih tapi cuman belum mau meninggalkan. Kayak masih pengen di sana. Apa yang kamu pelajari tentang alam selama turun? Banyak kayak lihat apa? Lihat satwa liar apa gitu. Kalau satwa liar itu banyak apa? Tupai. Ya, tupai Tapi kalau kayak kayak apa? Binatang buas itu nggak ada. enggak lihat. Gaya kan kalau ada Mm-mm. memuncak. Apakah kamu mengalami cedera atau kelelahan di perjalanan saat turun? Kelelahan pasti, cuman kalau cederanya enggak ada. Tidak ada. Cuman lelah. Lelah aja. Terus apa cara Lelah. mengatasinya gimana? Itu ya istirahat pas turun apa pas naik? Pas turun aja. Pas turun itu ya sampai di base camp kan ya lelah istirahat. Cuman itu pas turun itu beda. Pas turun itu teman saya 2 orang itu sudah duluan. Sudah duluan. Kan kita 3 orang kan 6 orang ya. Ya, Yang 2 orang sudah duluan, yang 4 orang itu masih di pos 2. pos 2 ya. Di situ masih ada yang foto-foto juga kan, itu ada palang pintu ke atas juga itu di Gunung Perahu. Di situ sebentar foto-foto, yang tadi 2 itu sudah duluan. Jadinya sampai base camp kan yang 2 kan dia toh. Terus kita nyusul sampai bawah, dia sudah membelikan itu apa? Batagor. Tinggal ambil sampai bawah.
Apa hal pertama yang kamu lakukan setelah tiba di base camp? Pas turun Ya. pastinya itu tadi istirahat, makan batagor, terus tadi itu mengembalikan sewaan tadi itu tenda. Kalau pas mau muncak itu Pas pas yang kamu lakukan di base camp sebelum muncak, itu tadi mempersiapkan persiapkan pakaiannya, mau pakai apa ke alat-alat atas. juga. Itu kan sebagian ada yang ditinggal di base camp, kayak yang tidak dipakai itu, barang-barang yang tidak dipakai ditinggal. Kayak teman saya kan ada yang membawa pakaian terlalu banyak, jadinya ditinggal di base camp saja, dititipkan di situ. Bagaimana suasana malam setelah selesai mendaki? Suasana malam setelah mendaki itu tidak malam mas, siang. Siang berarti Mendakinya kan malam, malam. turunnya itu sampai Siang. Gimana setelah dari turun itu apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan itu tidak seperti yang malam. Kalau malam kan agak dingin toh. Iya. Kalau yang siang itu tidak terlalu dingin, cuman ya pas-pasan lah, panasnya ada, terus angin-angin dinginnya ya ada. Apa pelajaran terbesar dari pengalaman muncak pertamamu? Pelajaran terbesar nih, ya sudah bisa melihat-lihat kayak keadaan di gunung itu seperti apa. Banyak yang bisa dipelajari tentang perjalanannya juga, treknya kan sudah ada pengalamannya juga pertama kali itu. Jadinya nanti kalau mau mendaki ke gunung yang lebih tinggi kan sudah tidak kaget. Kalau boleh tahu, kamu itu pertama kali muncak di Perahu perahu, terus kedua kalinya lanjut ke muncak ke baru di perahu. Baru pertama kali berarti. Ini rencananya mau ke Sindoro nanti Desember. Berarti nanti Desember ke Sindoro sama Sama keponakan saya itu. sama keponakan saja berdua. Ponakan terus tidak tahu nanti dia membawa teman lagi apa tidak. Apakah kamu jadi lebih menghargai alam setelah muncak itu? Ya menghargai, kayak kan kalau di gunung kan kita tidak boleh buang sampah sembarangan, saling menjaga alam juga. Katanya kalau kan tadi pas sebelum mendaki juga saya dipesan orang tua, kalau udah di gunung jangan macam-macam, cukup banyak berzikir katanya. Terus jangan buang sampah sembarangan, jangan bicara kotor. Bagaimana pengalaman itu mengubah dirimu? Bagaimana pengalaman itu mengubah dirimu? Pengalaman naik gunung mengubah diriku. Iya. Itu tadi saya semakin tahu tentang alam, tentang menjaga alam, keindahan alam. Ternyata di Jawa masih ada banyak alam-alam yang indah, Banyak alam seperti gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah ini. yang banyak wisata yang untuk didaki. Bukan dari orang Indonesia saja, biasanya bule-bule juga ada yang mendaki. Ikut mendaki gunung itu. Itu pas saya mendaki di Gunung Praya itu sempat ketemu bule juga. Bulenya Rombongan ada berapa orang? Ada yang 7 orang atau berapa itu? Bule semua. Kamu sempat kayak berkomunikasi nggak sama Enggak. bule ini? Sempat saya mau bilang sama teman saya foto, enggak. Terus enggak usah. Nggak usah. Lanjut turun. Pas itu kan ketemunya pas turun. Kayak Pas turun dia mau naik. berarti naiknya dia siang. Ya, siang. Enggak siang sih, masih jam Masih pagi. masih setengah 10-an, jam 9-10-an. Dia naik. Nah, waktu ketemu beli itu kayak kamu nyapa nggak, Mister? Enggak, cuman bule ngono. Kaget Terus what's your name? Teman saya bilang begitu. Dari juga. apa? Dia jawab Enggak jawab. nggak tahu bahasa sini. Cuman kan itu pas nyebut what's your name kan enggak tertuju ke dia, cuman bercanda saja itu. Sempat ayo foto, enggak usah, turun aja. Apakah kamu ingin mendaki lagi setelah selesai muncak itu? Kalau untuk mendaki lagi, karena teman saya mending kapan-kapan lagi, mending kita
cari tempat lain. Kayak itu kan setelah ke perahu kan ke kemana, kebun teh di daerah Iya. Tambi Tambi. di situ. Nanti muncaknya bulan kapan-kapan lagi. Siapa orang yang paling kamu ingat dari pengalaman itu? Orang yang paling saya ingat Dari pengalaman muncak pertama kali kamu. itu yang orang anak Kendal itu. Anak Kendal. Soalnya dia yang mengatur ini soalnya. Berarti dia sudah berpengalaman itu. Iya sudah. Apa perasaan paling kuat yang masih kamu ingat hingga sekarang? Perasaan yang paling kuat Ya, maksudnya itu kayak perasaan yang paling kuat itu kayak perasaan saya waktu sampai puncak gini senang terus sedih, pengalaman perasaan yang paling kuat. perasaan yang paling kuat ini mau video call orang tua, Mau video call orang cuman di pos atau di puncak. waktu di puncak Itu tidak bisa kan, tidak ada jaringan. nggak ada jaringan Itu perasaan saya itu paling piye, tidak bisa langsung kayak sama orang tua kan. Nanti kan sama orang tua kan pas belum naik ke puncak itu sudah sudah. telepon. Nanti kalau sampai puncak Oh, berarti video call. orang tua pesan gitu. Mm-mm. Nanti kalau sampai puncak video call gitu. Saya bilang iya. Saya tidak tahu kalau di atas itu Pak. Dan saya lupa kalau ada jaringan. Tapi waktu di atas itu kamu video call nggak ada jaringan, Tidak ada. ini nggak bisa gitu. Jika kamu bisa mengulang, apa yang ingin kamu ubah dari pengalaman itu? Ya Lebih kuat lagi atau? apa ya? Yang tim Jika kamu bisa mengulang, apa yang ingin kamu ubah dari pengalaman itu? kalau yang ngulang untuk bisa mengubah pengalaman itu mau mencari mendaki gunung yang lebih tinggi lagi tadi seperti Sindoro itu. Ya. Pasti kan lebih indah. Berarti pengen mengulangi puncak Cuman gunung gunung yang lain. gunung yang lain lebih tinggi juga. Mm-mm. Bagaimana kamu menceritakan pengalaman itu ke teman atau keluarga? Sempat Kalau- nggak waktu habis dari puncak cerita ke teman atau keluarga? Teman malah yang Cerita ke teman. iya habis muncak gitu. Yang heboh banyak yang lah. Kan lihat itu story saya. Terus dia kayak kenapa aku gitu aja gitu Pak? Enggak. Enggak. Cuman ada yang teman saya dari Demak itu banyak yang ngomen lah. Kayak cah muncak saiki. Kan saya pertama kali itu toh. Jadinya ngomen seperti itu. Apa arti mencapai puncak bagimu secara pribadi? Sampai puncak itu ya pengalaman paling jos lah, bisa sampai ke puncak itu. Pengalaman paling berharga. Soalnya kan dari dulu memang kepengen naik gunung. Bagaimana pengalaman puncak pertama itu mengajarkanmu tentang kehidupan? Piye, Mas? Bagaimana pengalaman puncak pertama itu mengajarkanmu tentang kehidupan? Itu tadi menjaga alam, Menjaga alam terus keindahan alam. Ternyata masih banyak alam-alam yang indah di sini. waktu selesai dari base camp itu tujuannya langsung pulang apa mampir ke mana lagi? Kalau habis dari base camp itu rencananya teman saya kan mau ke kebun teh tadi itu. Habis dari kebun teh baru pulang. Berarti ke kebun teh dulu itu. Kebun teh dulu kan Terus- bagus tuh. Terus bertujuan untuk pulang. Nah waktu pulang ada kendala yang nggak tinggal. Ada Apa? motor teman saya itu yang beat rem depannya blong, Belum. Tapi yang belakang yang belakang masih aman. Itu dia kan di depan, saya kan di belakang. Dia posisinya lumayan kencang. Terus ada mobil ini kan tikungan di sini mau ngerem, itu dia mau rem depan malah belum. blong. Terus Yang belakang. kaget pas langsung diminggukan ke sini. Di sini kan ada toko tapi tutup, lumayan luas lah. Dia kasih belok ke situ, terus langsung direm belakang. Yang belakang. Terus Terus di situ lumayan lama. Ini
bagaimana rem depannya ndak terus teman saya yang satunya itu ayo lanjut saja, yang penting hati-hati jangan kencang-kencang. Tapi habis dari itu kepikiran nggak buat ganti Masih kapas? kepikiran untuk ganti, cuman paling ya biaya cukup menipis juga dan langsung lanjut pulang saja. Lanjut pulang sampai rumah. Waktu sampai rumah gimana reaksi keluarga? Itu kan saya kan pulangnya ke Kendal. Ya. Itu dari orang tua yang punya rumah di Kendal itu ya masih bersyukur masih bisa selamat sampai rumah. Langsung itu sampai rumah itu sekitar malam, itu habis maghrib sampai rumah. Nah, waktu tadi dari rumah di Kendal itu sampai rumah ke Demak gimana ceritanya? Itu kan Perjalanan habis Puncak sampai rumah yang di Kendal itu kan malam, nginap di situ sampai pagi, terus jam 8 siap-siap pulang. Lah itu diantar ke ini terminal di halte bus. Untuk halte itu yang untuk khusus kayak pelajar terus sama orang tua. Itu kan murah tuh. Itu sekitar tiketnya satu orang itu 4.000, kadang 5.000, kadang 8.000 per orang itu. Murah. Sampai di terminal Kendal untuk yang halte bus itu, terus naik ke situ, lanjut lagi ke itu lupa saya, terus lanjut ke Semarang. Nah sampai Semarang itu baru kita cari bus ke arah Demak. Cuman ke arah Demak tidak ada, kita cari yang ke arah Jepara. Tapi Jepara nanti kan itu kan arahnya sama, mau ke masih kan lewat Demak. ya, Nanti kita bisa berhenti di situ. Nah, terus sampai situ baru dijemput sama teman saya yang ada di Demak sampai rumah. Wah, seru banget ya ngobrolin pengalaman pertama kali Puncak, dari rasa capek, dingin sampai bahagia waktu lihat pemandangan di Puncak. Semuanya punya makna tersendiri. Semoga cerita hari ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang pengen menantang diri dan menikmati keindahan alam dari ketinggian. Jangan lupa jaga alam, jaga diri, dan terus cari pengalaman baru yang bikin hidupmu makin berwarna. Terima kasih Mas Widi telah meluangkan waktu untuk cerita kepada kami. Saya Muhammad Azmi Yakin sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.